Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabella Pramesti. Saya dari kelas 11 Duta. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel. Pembelahan sel adalah suatu proses membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Perlu kita ketahui bahwa mitosis memiliki fase pendahuluan atau yang dinamakan fase interfase. Pada fase interfase terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Fase interfase terbagi menjadi tiga, yaitu fase G1, fase S, dan fase G2. Berikut penjelasannya tentang tahap interfase. Pembelahan sel dibedakan menjadi tiga macam, yaitu 1. Amitosis. Amitosis adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap. Pembelahan sel amitosis banyak dijumpai pada sel-sel yang bersifat prokaryotik, misalnya pada bakteri dan ganggang biru. 2. Mitosis. Mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap secara teratur, yaitu tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Mitosis terdiri dari 4 fase secara berurutan, yaitu 1. Profase. Pada tahap profase, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian, sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. 2. Metafase. Pada tahap metafase, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. 3. Anafase. Pada tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Lalu, masing-masing kromosom akan ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. 4. Telofase. Pada tahap telofase, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Kemudian, benang-benang spindle mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk. Bagaimana sih gambar pembelahan sel secara mitosis? Jadi, gambar pembelahan sel secara mitosis yaitu sebagai berikut. Lalu, apa sajakah ciri-ciri dari fase profase, metafase, anafase, dan telofase? Nah, ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil pembelahan satu sel secara mitosis. Nah, pertama, jika ditinjau dari jumlah sel anak, yaitu memiliki 2 sel anakan. Kedua, jika dilihat dari jumlah kromosom sel anakan, yaitu memiliki jumlah kromosom 2N atau diploid. Ketiga, jika dilihat dari tujuan pembelahan selnya, yaitu bertujuan untuk menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat 2N atau diploid, dan untuk pertumbuhan sel tubuh, untuk menggantikan sel-sel tubuh yang rusak, serta untuk mempertahankan jumlah kromosom. Ketiga, jika ditinjau dari sifat sel anak dengan induk, ialah keduanya memiliki sifat yang sama, yaitu memiliki sifat identik atau diploid. Dan keempat, jika ditinjau dari banyaknya pembelahan, yaitu hanya terjadi 1 kali pembelahan. 3. Meiosis. Meiosis merupakan pembelahan sel yang berlangsung dengan 2 kali pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak, yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Meiosis yaitu terjadi pada waktu pembentukan gamet-gamet. Pada pembelahan ini, meiosis berlangsung melalui 2 tahap, yaitu tahap meiosis 1 dan tahap meiosis 2, tanpa melalui interfasa. Berikut ini penjelasan mengenai tahap meiosis 1 dan tahap meiosis 2.
Selanjutnya, saya akan memperlihatkan tabel perbedaan dari pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis, yaitu sebagai berikut. Sekian penjelasan tentang materi pembelahan sel dari saya. Apabila ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.